May Day kali ini mengangkat dua isu utama. Satu, cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dua, host TUM. Host hapus outsourcing, TUM tolak upah murah. Keberadaan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dalam 5 tahun terakhir mengakibatkan daya beli buruh turun 30%. Inflasi tahun ini 2,8%, naik upah di kota-kota industri hanya 1,58%. Kita semua termasuk Anda, buruh, karyawan, pekerja, nombok 1%. PNS, TNI, Polri, pegawai pemerintah malah mendapatkan nilai yang tinggi kenaikannya. Tidak seimbang dengan kita yang buruh swasta. Oleh karena itu daya beli buruh turun. Siapa bilang upah naik? Yang disebut upah naik itu adalah upah real. Upah real adalah upah nominal yang kita terima dengan membandingkan pembaginya adalah indeks harga konsumen. Upah real buruh dalam 5 tahun terakhir turun terus, nggak ada yang naik. Oleh karena itu daya beli turun 30%. Maka tolak upah murah atau TUM menjadi isu yang utama. Sedangkan penggunaan outsourcing sekarang, karyawan yang di atas usia 40 tahun dipecat, terutama di tekstil, garmen, sepatu. Akibatnya apa? Mereka dipanggil kembali bekerja tapi melalui agen outsourcing. Orang udah bekerja 25 tahun dipecat jadi outsourcing. Orang yang bekerja 30 tahun ada yang jadi outsourcing seumur hidup. Negara tidak hadir melindungi perbudakan modern yang kita sebut outsourcing. Itulah maka kita sebut host, hapus outsourcing. Host TUM. Untuk Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ada 9 poin. 1, upah murah. 2, outsourcing seumur hidup. 3, karyawan kontrak tanpa periode mengakibatkan seumur hidup. 4, pesangon kita murah. Sekarang pesangon orang yang dipecat itu murah. 5, pemecatan atau PHK gampang. Bahasa pemerintah easy hiring, easy firing. Mudah memecat, mudah merekrut. Terus buat apa ada negara tidak melindungi kita bisa bekerja sebagai karyawan tetap? Yang keenam, cuti panjang dihapuskan selama 2 bulan setelah kita bekerja 6 tahun. Pengaturan cuti haid yang ketujuh dan cuti hamil tidak ada jaminan untuk mendapat upah. Perempuan, pekerja perempuan termasuk kamu yang jadi jurnalis perempuan, kalau kerja cuti haid, cuti hamil belum tentu dapat upah, dibayar upah karena tidak ada jaminan. Yang ke-8, tenaga kerja asing merajalela. Lihat di Morowali, lihat di Konawe, lihat di Pandeglang. Semua TKA Cina, unskilled workers sudah bekerja. Kemudian yang terakhir adalah sanksi pidana yang banyak dihapuskan. Oleh karena itu, dalam kesempatan May Day kali ini kembali mengulang. Karena pemerintah terus mengulang kebijakan yang tidak pro pada buruh. Dalam 5 tahun terakhir tidak pro kepada buruh. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang digugat di Mahkamah Konstitusi, kita minta dicabut oleh MK.